Welcome to our channel. Ketika Benito Mussolini memulai debut The Fasci Italiani di Combattimento, pendahulu partai fasisnya pada 23 Maret 1919 di Milan, Italia, dia tidak menciptakan gagasan soal otoritarianisme yang kejam. Akan tetapi, ia justru mereproduksi memberi nama pada jenis baru dan mengerikan itu. Di bawah kepemimpinannya, kelompok militan ini menyerang, memukul, dan tidak segan membunuh sesama orang Italia. Krisis politik pasca Perang Dunia I yang melanda negeri para gladiator memberi tempat pada lahirnya ide dan gerakan fasisme, yang selanjutnya berkembang di sebagian Eropa, bahkan di Asia. Ya, begitulah Mussolini menjadi terkenal hingga menjadi penguasa otoriter Eropa bersama bestinya Adolf Hitler. Dalam konteks historis, fasisme sebagai ideologi memang jadi salah satu warna tersendiri di tengah kontestasi berbagai ideologi, terutama pada masa-masa krisis di abad 20. Perang Dunia II pada gilirannya menjadi saksi betapa fasisme di sisi lain menawarkan suatu kehidupan yang lebih baik selaku entitas bangsa, sementara di sisi lain memberi kehancuran bagi entitas yang dianggap bertentangan. Nah, untuk lebih memahami kelahiran, kebangkitan, dan kejatuhan fasisme di dunia, Data Fakta telah menyiapkan ulasannya untuk kalian simak. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Fasisme umumnya digambarkan sebagai bentuk ultranasionalisme sayap kanan dan otoriter yang dicirikan oleh kekuatan diktator, penindasan paksa terhadap oposisi, dan pengaturan masyarakat serta ekonomi yang kuat. Fasisme menjadi terkenal di Eropa pada awal abad 20, tepatnya di Italia selama Perang Dunia I, sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Peter Davis dan Derek Lynch dalam buku The Routledge Companion to Fascism and the Far Right tahun 2002 menjelaskan, fasisme berlawanan dengan anarkisme, demokrasi, liberalisme, dan marxisme, di mana gagasan ini ditempatkan di sayap kanan jauh dalam spektrum kiri kanan tradisional. Sementara menurut Ruth Van Geet, profesor sejarah dan studi Italia di Universitas New York, sebagaimana penjelasannya saat diwawancara Time, mengemukakan fasisme adalah gerakan yang mempromosikan gagasan tentang negara monolitik dan teratur di bawah kendali penguasa otokratis. Asal katanya sendiri bersumber dari bahasa Italia fascio, memiliki arti seikat tongkat yang dalam hal ini mewakili kumpulan orang. Asal-usulnya kembali ke Roma kuno ketika fasadnya merupakan seikat kayu dengan kepala kapak dibawa oleh para pemimpin. Pada 23 Mei 1919, Fasci Italiani di Combattimento tumbuh dari sejumlah gerakan sebelumnya yang juga menggunakan gambar fascio dalam nama mereka. Mereka bertemu pertama kalinya di Piazza San Sepolcro, Milan. Pada pertemuan itu, Mussolini mengatakan bahwa keanggotaan dalam kelompok baru ini mengharuskan semua fasis menyabot pencalonan para netralis dari semua partai dengan cara apapun yang diperlukan. Sebagaimana ditulis oleh Paul O'Brien dalam bukunya Mussolini in the First World War, The Journalist, The Soldier, The Fascist tahun 2004, Il Duce, julukan Mussolini, berpikir bahwa demokrasi adalah sistem yang gagal. Dia menegaskan kebebasan berekspresi dan kebebasan partai hanyalah ilusi, dan fasisme akan mengatur orang di bawah kekuasaan negara. Menurut Ruth Van Geet, ide mereka adalah fasisme akan lebih bebas karena tidak memiliki kesadaran kelas. Fasisme hanya menyembah bangsa. Mussolini adalah seorang jurnalis. Ia mendirikan surat kabar Il Popolo di Italia yang berbasis di Milan. Pada awalnya ia merupakan anggota Partai Sosialis, namun memutuskan keluar untuk terlibat dalam pertempuran di Perang Dunia I. Setelah perang, kaum fasis menyatakan bahwa sosialis adalah musuh publik nomor 1 karena posisi anti perang mereka. 2 tahun setelah Fasci Italiani di Combattimento dibentuk, kelompok ini berubah menjadi partai pada tahun 1921 bernama Partito Nazionale Fascista atau Partai Fasis Nasional. Tidak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1922, Mussolini terpilih sebagai Perdana Menteri dan selama beberapa tahun berikutnya mendominasi pemerintah dan negara,
menjadikannya salah satu diktator paling bernas di dunia. Kebangkitan fasisme Eropa tidak terlepas dari revolusi Rusia, dan ketakutan akan penyebaran komunisme memainkan peran kunci. Cara utama kaum fasis berkuasa diawali dengan mengambil alih pemerintahan, lalu mengintimidasi kelompok oposisi terutama Partai Sosialis selaku partai yang populer di Italia kala itu. Anggota-anggota Musso bahkan tidak segan membunuh baik politisi hingga masyarakatnya sendiri. Matteo Milan dalam tulisannya The Institutionalization of Squadrismo, Disciplining Paramilitary Violence in the Italian Fascist Dictatorship, Squadris selalu turun ke kota dengan truk berseragam kemeja hitam dan membawa pisau yang selanjutnya bergerak mencari target. Dari tahun 1919 hingga tahun 1922, kelompok ini berhasil membunuh ribuan orang, bahkan tetap berlanjut hingga Mussolini menjabat Perdana Menteri. Pemilik tanah dan pengusaha Italia mendukung penindasan terhadap sosialisme dan dukungan itu memungkinkan Musso berkuasa. Takut akan kekuatan dan gerakan proletariat mereka, kelompok borjuasi menengah atas ini menggantungkan nasib mereka di tangan sang diktator. Dan ironisnya, salah satu dari kelompok tersebut tidak lain termasuk Raja Victor Emmanuel III yang begitu feodal. Hal itu lalu berimplikasi terhadap otoritasnya sebagai raja menjadi berkurang di bawah kediktatoran Mussolini. Nah, dengan kata lain, tanpa dukungan tersebut, Mussolini tidak akan mendapat posisi yang berpengaruh dan tentu itu tidak akan memiliki alasan buat menjadi diktator. Akan tetapi, karena perang yang membangkitkan fasisme, maka perang jugalah yang meruntuhkannya di tahun-tahun berikutnya. Kekalahan blok Aksis dalam Perang Dunia II menandai akhir dari satu fase paling menentukan dari fasisme Eropa. Namun, dengan beberapa pengecualian. Misalnya, Spanyol di bawah rezim fasis Francisco Franco masih tetap eksis lantaran tidak terlibat dalam perang. AFK-nya Italia di sejumlah front seperti Afrika dan Eropa menyebabkan posisi Mussolini sebagai diktator menjadi retak dan goyah. Puncaknya, ketika ia meninggal pada tahun 1945 dan mayatnya digantung terbalik di tengah kota Milan, ide-ide fasisme seolah ikut berakhir bersamanya. Meski demikian, faktanya fasisme di Italia cukup memberi pengaruh di berbagai negara. Tercatat, gerakan fasis muncul di Amerika, Swiss, Prancis, Spanyol, dan bahkan ke Argentina, kendati tidak sampai mengubah haluan negara terkecuali Spanyol. Tomislav Dulic dalam tulisannya menyebut fasisme adalah gerakan transnasional. Begitulah cara ia tetap hidup setelah tahun 1945. Dan hari-hari ini, fasisme menunjukkan bajunya yang lain. Meskipun ada hal yang tabu terhadap gagasan ini, persis seperti Nazi di Jerman saat ini, menurut Ruth Bankert, fasisme memperhatikan kebangkitannya yang subtil di tahun 1990-an. Ketika gelombang baru orang kuat berkuasa. Dalam konteks barat, masyarakatnya hidup di masa ketika fasisme tengah direhabilitasi. Di Italia dan di tempat lain. Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi ketika berkuasa pada tahun 1990-an disebut-sebut membawa gagasan neofasisme ke pemerintahannya. Alan Cowell dalam tulisannya yang dipublikasikan The New York Times tahun 1994, Berlusconi and Cabinet with Neo-Fascist Take Office in Italy, menuturkan, selama tahun-tahun 1990-an, masa kekuasaannya terjadi lonjakan kejahatan rasial di banyak tempat di Italia. Fasisme sedang direhabilitasi untuk menyesuaikan dengan generasi baru. Mussolini dan Hitler sedang diidealkan lagi. Pada akhirnya, seperti yang dinyatakan Profesor Bankert dalam wawancaranya dengan Time menanyakan, bagaimana fasisme telah berubah selama abad keberadaannya mungkin merupakan pertanyaan yang keliru. Lebih mencolok apa yang tidak berubah, hypernasionalisme, kultus pemimpin atau gagasan bahwa ia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan kita, ketakutan akan penurunan populasi kulit putih, anti-feminisme, anti-kiri dan semacamnya, kata Ban, tidak satu pun dari hal-hal itu yang berubah. Jadi,
Bagaimana kalian menanggapi ideologi satu ini? Tuliskan argumen kalian di kolom komentar.